Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabak Gadir, program studi pendidikan matematika, program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kita akan membahas materi tentang kriteria barisan limit. Kriteria barisan untuk eksistensi limit. Pengetahuan tentang barisan dan limit barisan bilangan real dapat dipakai untuk memeriksa apakah sebuah fungsi mempunyai limit di suatu titik. Ingat bahwa sebuah titik C disebut titik klaster himpunan A jika untuk setiap delta positif berlaku interval C minus delta, C positif delta, iris A minus himpunan singleton C tidak sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya kita akan membahas beberapa teorema. Yang pertama yaitu teorema pertama yaitu kriteria barisan untuk kekonvergenan. Misal A himpunan bagian dari R, F fungsi dari A ke R, dan C di klaster A, maka kedua pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, pernyataan limit fx untuk x menuju c sama dengan L, dan yang kedua, untuk setiap barisan xn di A dengan xn tidak sama dengan c, untuk setiap bilangan asli n dan limit xn sama dengan c, berlaku limit f xn sama dengan L. Untuk pembuktian akan buktikan sehingga bukti teorema akan terdiri atas dua, yaitu bahwa pernyataan satu mengakibatkan pernyataan dua, dan yang kedua mengakibatkan bahwa pernyataan dua mengakibatkan pernyataan satu. Selanjutnya bukti untuk teorema 1 yang pertama yaitu bahwa pernyataan 1 mengakibatkan pernyataan 2. Misal limit fx untuk x menuju c sama dengan L dan xn adalah barisan di A dengan xn tidak sama dengan c untuk setiap bilangan asli n dan limit xn sama dengan c, akan dibuktikan bahwa limit fxn sama dengan L. Ambil epsilon positif sebarang, pilih delta positif sehingga jika x anggota A dan nilai mutlak x minus c berada di antara 0 dan delta, maka nilai mutlak fx minus L kurang dari epsilon. Selanjutnya, pilih bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k berlaku nilai mutlak xn minus c kurang dari delta. Ingat bahwa xn tidak sama dengan c untuk setiap bilangan asli n. Akibatnya untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k berlaku nilai mutlak fxn minus L kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit fx untuk x menuju c itu sama dengan L. Kemudian yang kedua, bukti teorema yang pertama yang kedua yaitu bahwa pernyataan 2 mengakibatkan pernyataan 1. Misal limit fx untuk x menuju c tidak sama dengan L, yakni terdapat
epsilon 0 positif, sedemikian sehingga untuk delta positif berapapun terdapat X yang bergantung pada delta tersebut, anggota A iris interval C minus delta, C positif delta minus himpunan singleton C, sehingga nilai mutlak Fx delta minus L lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Akibatnya, untuk setiap bilangan ASCII n terdapat Xn anggota A iris interval C minus n, C positif n minus himpunan singleton C, sehingga nilai mutlak F Xn minus L lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Dalam hal ini, kita peroleh barisan Xn yang konvergen ke C, tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Jadi, jika pernyataan pertama salah, maka pernyataan kedua juga salah. Selanjutnya, kita masuk pada teorema yang kedua, yaitu kriteria barisan untuk kedivergenan. Misal, A himpunan bagian dari R, F fungsi dari A ke R, dan C titik klaster A. Maka pertama, limit Fx untuk X menuju C tidak sama dengan L jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli n sedemikian sehingga limit Xn sama dengan C, tetapi limit Fxn tidak sama dengan L. Kemudian yang kedua, fungsi f divergen di C atau tidak memiliki limit jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli n sedemikian sehingga limit Xn sama dengan C untuk setiap bilangan asli n sedemikian sehingga limit Xn sama dengan C tetapi Fxn divergen. Nah, kita melangkah ke contoh untuk pembuktian teorema yang pertama, yaitu limit X pangkat 2 untuk X menuju C sama dengan C pangkat 2. Buktinya, ambil barisan Xn dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli n sehingga limit Xn sama dengan C. Maka menurut teorema limit barisan, limit Xn pangkat 2 sama dengan limit Xn di pangkat 2 kan sama dengan C pangkat 2. Kemudian beralih ke contoh selanjutnya, yaitu fungsi Fx sama dengan sin seperti X divergen di 0. Buktinya, pilih barisan 2 per 2n minus 1 dikali I. Barisan ini konvergen ke 0 dengan suku-suku barisan tidak sama dengan 0. Namun, sin 2n minus 1 dikali I per 2 itu sama dengan minus 1 pangkat n divergen. Nah, itulah tadi beberapa contoh dan beberapa pembahasan terkait dengan teorema 1 dan teorema 2, pembahasan kriteria barisan limit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.